Di video kali ini, saya akan coba sedikit membagikan tips atau tutorial bagaimana kita bisa memaksimalkan settingan pada Photoshop dengan laptop, dengan spesifikasi laptop atau komputer yang kita punya ya teman-teman ya. Oke, di sini emang saya niat ingin mereview ini dengan salah satu laptop saya yang paling kentang ya, atau spesifikasinya bener-bener kalau di zaman sekarang kalau dibuat multimedia harusnya jangan ya. Tapi laptop ini jujur saya di video hampir di semua video channel ini menggunakan editing After Effects lewat laptop ini, render juga lewat laptop ini, semuanya lewat laptop ini ya teman-teman. Jadi ini laptop lama, yaitu Toshiba Satellite ya, dengan spesifikasi yang akan saya coba tunjukkan sekarang ya. Jadi di sini bukan saya ingin bukan saya ingin menunjukkan kelas lemah yang di laptop saya, tapi emang kalau teman-teman punya spesifikasi yang di atasnya laptop saya, kemungkinan besar benar-benar direkomendasi dan aman ya. Ini cuman buat teman-teman yang mungkin masih memiliki laptop yang kentang atau yang jadul dengan RAM 2 GB mungkin, atau dengan minimal Core i3 ya. Biasanya sedikit minder kalau ingin belajar Photoshop ya, jangan ya. Dan ini buktinya, ini spesifikasi laptop saya ya. Kalau cara mengecek spesifikasi laptop atau komputer semuanya Windows itu dengan masuk ke kotak run dengan memunculkan klik keyboard bendera plus huruf R ya, running R, nanti akan muncul, tulis saja DXDIAG. Nanti akan muncul seperti ini ya, diagnostic tool. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya menggunakan Windows 7 64 bit dan bener-bener satellite C40A ya. Ini versi lama banget. Emang saya beli sekitar 5 tahun lalu lah ya, 5-6 tahun lalu. Memori cuma 2048 atau sama dengan 2 GB ya. Dan masih DirectX 11. Teman-teman bisa lihat. Jadi buat teman-teman yang masih newbie, kalau punya laptop kentang minimal seperti saya, tapi di sini ada VGA-nya ya. Jangan ragu atau jangan putus asa untuk belajar Photoshop. Oke, selanjutnya di sini udah ada keterangan, tapi di sini nanti akan saya tambahkan dengan settingan pada pengaturan Photoshop ya. Jadi teman-teman, umumnya setiap versi Photoshop, setiap itu semakin update itu membutuhkan memakan banyak RAM ataupun membutuhkan spesifikasi yang agak tinggi ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai Adobe Photoshop CS2, itu cukup dengan komputer atau laptop Core 2 Duo udah bisa ya. CS3, CS4 semakin versinya naik, apalagi kalau teman-teman mempunyai versi 2021, itu benar-benar membutuhkan spesifikasi yang makin naik juga ya. Dilihat juga versinya teman-teman. Jadi di sini yang di layar ini teman-teman bisa membaca cara memaksimalkan settingan Photoshop dengan laptop dan komputer yang ada. Di sini cuman kalau bisa diusahakan ya memaksimalkan settingan MS Config. Apa itu MS Config? Jadi sebelum saya masuk ke pengaturan, ke preference ini ya teman-teman ya, di preference-nya Photoshop saya sedikit akan jelaskan di sini. Kalau bisa usahakan rutin, yaitu yang pertama memaksimalkan settingan pada MS Config. Bagaimana caranya? Biasanya kalau teman-teman mempunyai laptop atau mempunyai komputer, atau buat teman-teman yang awam dengan apa itu MS Config ataupun Regedit atau yang lainnya, itu biasanya di sini nanti akan saya kasih tahu ya. Jadi biasanya teman-teman punya laptop yang Core i7 misalkan, tapi belum dimaksimalkan MS Config-nya, jadi core-nya semua belum diaktifkan. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman masuk ke kotak run, cara memunculkannya yaitu tekan keyboard yang bericon bendera Windows plus R ya. Nah, lalu di sini teman-teman tulis aja MS Config. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. MS Config, lalu klik OK. Dan di sini nanti teman-teman bisa cek core udah diaktifkan atau udah dimaksimalin semua atau belum. Setelah itu teman-teman bisa memilih ke boot ya di sini ya teman-teman ya. Dan di sini langsung dipilih Advanced Option. Dan di number of prosesor ini biasanya belum dicentang teman-teman, saya yakin ya. Dan di sini nanti akan, kalau teman-teman punya
core-nya 8 tapi yang diaktifin masih 3. Aktifin semuanya full. Nah, jadi di sini saya Core i itu jadi saya aktifin semua, prosesornya 4. Dan di sini maksimum memorinya biasanya juga belum diaktifin. Kalau emang laptopnya teman-teman itu ada 6 GB atau 8 GB, tulis aja kalau 8 GB 8000. Kan tadi saya 2 GB ya, berarti 2000 gitu aja. Kalau emang teman-teman mempunyai 4 GB ya tulis 4000 maksimum memori, dan kalau sudah diklik OK baru di apply, di OK langsung di restart. Ini cara mengaktifkan atau memaksimalkan spesifikasi komputer kita atau laptop ya, dari core-nya sama RAM-nya. Oke, ya, selanjutnya teman-teman yaitu sering-sering bersihkan BIOS pada Photoshop. Ini yang mana? Yaitu teman-teman jika sudah sering menggunakan Photoshop setiap mengerjakan project baru, jangan lupa cek yaitu di file edit. Kita bisa pilih ports ini, teman-teman bisa pilih video chest atau all atau history, semua teman-teman harus hapus biar nggak memakan jejak ya. Selanjutnya yaitu bersihkan tanda kurung ini yaitu apa itu keywordnya untuk membersihkan sampah atau jejak yang ada di tem ya. Jadi tem ini ketik aja, munculkan run seperti yang tadi teman-teman. Jadi seperti ini, tulis aja tem, lalu kita klik OK. Jadi di sini teman-teman muncul seperti ini, langsung dihapus. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu tem juga, tapi ada awalan dan akhiran persen. Jadi di sini misalkan saya tambahkan persen, tulis tem, persen lagi di sini, lalu kita klik OK, dan dia akan muncul seperti ini, sampah-sampah seperti ini ya teman-teman ya. Ini sampah-sampah dihapus aja, diklik all, semuanya dihapus. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Biasakan jadi yang saya tulis di layar ini kalau bisa sering-sering dicek. Dan yang selanjutnya, jangan membuka aplikasi lain atau browser bersamaan dengan Photoshop. Jadi teman-teman meskipun laptopnya teman-teman itu tinggi ya, atau sekelas Alienware atau ROG yang RAM-nya 16 ataupun SSD atau yang lain, itu biasanya kalau itu juga nggak menjamin ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai project backdrop ukuran 10 meter kali 5 meter, waktu mengerjakan dengan Photoshop tapi membuka Chrome yang banyak, membuka aplikasi lain atau sambil main game, saya pastikan meskipun setinggi apapun laptopnya atau komputernya pasti juga akan lelet dan lemot atau nge-lag ya teman-teman ya. Pastikan itu. Jadi kalau udah ngedownload materinya, ditutup semua, baru buka Adobe Photoshop, baru kita bekerja. Yang terakhir di sini, jangan menggunakan resolusi terlalu besar jika sudah ukuran asli. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan worksheet, misalkan kita punya project membuat photo wall atau backdrop ya, misalkan ukurannya 5 meter kali 3 meter misalkan. Nah, resolusi ini cukup antara 60 sampai 72 pixel per inch aja. Ini kan udah ukuran asli soalnya ya teman-teman ya. Jadi resolusinya cukup antara 60 sampai 72. Jangan dipakai 300 seperti ini, nanti hasilnya teman-teman bisa lihat di image size ini jadi 5,8. Estimasinya antara bergiga-giga ya hasil save-nya nanti. Kalau teman-teman rubah ke 72, hasilnya cuma ratusan mega. Itu hasil master desainnya. Jadi kalau udah ukuran asli, saran saya nggak usah besar-besar resolusinya, standar aja antara 60, 70, 72 ya. Nah, oke, ini yang terakhir, intinya kita harus ke edit, kita atur ke preference di sini, kita bisa pilih ke perform ya. Interface semuanya gampang lah, itu cuman perubahan di sini. Kalau di interface ini perubahan teman-teman mau background atau theme-nya Photoshop mau warna gelap, mau warna abu-abu, putih, terserah teman-teman ya. Di sini saya memakai yang gelap aja, ini nggak penting ya. Kita langsung ke perform. Di sini ada settingan, mungkin saya nggak tahu versi yang 2000 ke atas ya. Di sini saya tunjukkan sedikit, saya terangkan. Di sini ada memory usage, ada available RAM, available RAM. Ini tertulis 1464 mega atau 1,5 giga ya. Jadi di sini available RAM atau RAM yang tersedia dari laptop saya untuk Photoshop itu cuma 1,4 giga. Dan di bawahnya ada ideal range. Jadi ideal range itu
ideal yang cocok untuk digunakan yaitu antara 805 mega sampai 1054 mega atau 1 giga ya. Jadi di sini teman-teman itu idealnya. Dan di sini LED Photoshop use saya tulis 1244. Kemarin sebenarnya masih segini ya. Tapi di sini teman-teman bisa maksimalin aja, ya jangan full lah. Nanti kalau full teman-teman nggak bisa buka aplikasi lain ya. Mungkin buatlah 80% seperti ini ya, 80%. Itu saran saya sih. Dan yang kedua di sini ada scratch disk. Scratch disk itu apa? Scratch disk itu sebenarnya RAM virtual yang Photoshop memberikan memberikan akses lebih kalau kita mempunyai RAM yang kecil ya, atau drive yang udah penuh kalau kita mengerjakan project yang besar-besar. Jadi di sini kalau teman-teman C kan biasanya kecil ya, tinggal sedikit ya. Jagain kalau teman-teman mempunyai project besar yang ukurannya itu membutuhkan banyak, teman-teman centang aja semua sama D-nya dicentangin. Jadi kalau dua seperti ini intinya kalau C nanti full, Photoshop otomatis akan menggunakan layer drive yang di D ya. Kalau ada E, centangin aja semua, nggak masalah. Ini tentang scratch disk. Dan yang lain di sini ada history chest-nya, yaitu history states. Ini apa sih history and chest? History state ini yaitu kita bisa langkah balik kalau ada kesalahan ke waktu kita mengerjakan ya. Jadi di sini maaf saya gak ngomel panjang biar teman-teman paham sesuai dengan omongan saya. Jadi di sini maksimalnya jangan besar-besar deh, antara 8 sampai 11 aja lah. Jadi ini Ctrl Alt Z. Jadi maksimal saya udah setting 11 langkah. Nggak usah banyak-banyak, semakin banyak ya semakin membutuhkan RAM ya teman-teman ya. Chest levelnya cukup 5 aja, chest style size-nya teman-teman boleh yang antara 128 atau 132 ya. Dan di sini ada detect graphic processor settingnya, centang aja di advanced setting ini, maksimalin ke advance ya, jangan ke basic, jangan ke normal. Dan di sini use graphic processornya, accelerate-nya dicentang semuanya kecuali 30 bit aja ya. Dan kalau sudah semuanya kita klik OK, dan itu yang terakhir. Jadi yang di layar Photoshop ini yang udah saya buatkan tulisan ini kalau bisa usahakan rutin dilakuin ya, maksimalin settingan MS config dan sampai yang terakhir. Dan lalu kalau sudah teman-teman cek ke preference tadi ya, baru ke perform. Semoga bermanfaat. Meskipun laptop atau komputer atau gadget teman-teman untuk belajar Photoshop hampir sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.